Oke, saya mungkin akan coba menjawab pertanyaan tadi ya, tentang apa itu research limitation atau apa itu batasan penelitian. Tapi mungkin kita awali dulu dengan sebuah pertanyaan ya, atau sebuah filosofi ya, bahwa kenapa kita harus menyampaikan sebuah keterbatasan ya. Contoh saja, misalnya Anda ya mungkin setelah lulus menikah, Anda mungkin pasti menyampaikan keterbatasan Anda terhadap pasangan hidupnya, begitu ya. Oh, saya mungkin sanggupnya begini, tidak sanggupnya begitu. Kira-kira kenapa alasannya kita menyampaikan keterbatasan? Tentunya agar, kalau saya menafsirkannya adalah supaya orang lain itu tidak kecewa, begitu ya, kecewa terhadap apa yang nanti kita berikan, termasuk nanti mungkin pasangan hidup, atau mungkin nanti Anda kerja, Anda sampaikan keterbatasan saya, misalnya saya tidak bisa kerja di akhir pekan, misalnya karena saya harus merawat orang tua. Nah itu ya, itu mungkin keterbatasan, itu biasanya kita menyampaikan keterbatasan karena alasan tersebut. Nah lalu sekarang bagaimana dengan penelitian, gitu ya? Dalam penelitian pun kita bisa mengambil analogi yang sama ya. Kenapa kita menyampaikan keterbatasan penelitian? Agar pembaca kita tidak terlalu berharap banyak, begitu ya, tidak over expectation, tidak terlalu berharap melebihi yang seharusnya. Nah sekarang kita tanya, proses penelitian itu apa sih? Proses penelitian itu kan menghasilkan pengetahuan baru ya, menghasilkan sebuah ilmu baru, ilmu pengetahuan baru. Ya mungkin sudah nonton video yang sebelumnya tentang bayi pun sebenarnya melakukan penelitian. Kita sejak kecil sudah melakukan penelitian ya, sudah mengerjakan skripsi dalam tanda kutip. Nah tentu pengetahuan yang kita hasilkan tersebut tentu menjadi pertanyaan, itu pengetahuannya sebatas apa, begitu ya? Sejauh mana keterbatasan penelitian kita, begitu ya? Ya, jadi ya sampai mana tadi, sampai ini ya, bahwa ketika kita menemukan pengetahuan baru dari skripsi kita, dari penelitian kita, dari rancangan kita, tentu kita akan menyampaikan bahwa tolong Anda pembaca jangan berharap banyak. Ini saya ada batas-batas. Contohnya misalnya kita bilang, oke, saya, atau kasus yang video bayi yang waktu saya sampaikan itu ya, bahwa kucing itu adalah hewan yang aman. Tentu ini keterbatasannya adalah ini terbatas di Indonesia, ya, karena ada di negara lain yang kucingnya itu adalah kucing yang sangat berbahaya, atau mungkin kucingnya misalnya di zaman kapan itu kucing yang buas misalnya, atau ini bukanlah kucing yang ada di daerah ini ya, mungkin yang kucing tidak terawat. Kalau kucing tidak terawat tentu adalah kucing yang buas, begitu ya, yang agak kasar misalnya. Nah sama juga dengan penelitian kita. Kita tentu menyampaikan keterbatasan. Nah, kalau di sini ada satu artikel yang menarik ya, don't worry and write the limitation of your research. Ya. Nah, apa saja bentuk keterbatasan yang biasanya ada? Biasanya ukuran sampel ya. Bahwa kita sampaikan bahwa kalau hasil survei kita, bahwa kita simpulkan, oh konsumen suka loh sama produk kita. Kita sampaikan keterbatasan bahwa sebenarnya ini hanya segini loh, hanya sekian, respondennya hanya sekian. Kemudian yang lain yang mungkin kalau yang sering kita gunakan adalah waktu biasanya ya. Bahwa penelitian yang kita lakukan ini itu dilakukannya adalah pada tahun 2020 di masa pandemik, begitu ya. Jadi kalau kita ingin hasil penelitian kita digunakan untuk memahami fenomena tahun
zaman Nabi Muhammad gitu tentu akan jadi tidak relevan ya, karena keterbatasan kita adalah keterbatasan pada saat ini begitu. Jadi ada waktu biasanya, time dan timing and study. Kemudian age of data juga ini kita sampaikan bahwa data ini mungkin datanya dari data sekunder misalnya kita sampaikan. Agar tadi pembaca itu hati-hati ketika menafsirkan makna dari data ini. Jadi seperti itu ya. Jadi keterbatasan itu biasanya kita buat supaya orang tidak over expectation ya, sehingga tentu hasilnya dan ini sesuai dengan harapan begitu, kurang lebih begitu. Orangnya jadi tidak terlalu berharap besar dan nanti dia akan bisa menyesuaikan diri. Oke, saya dari penelitian ini saya mungkin akan berharap ini sajalah, tidak perlu besar-besar. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah keterbatasan ini harus sebesar apa, begitu ya? Harus sangat membatasi atau sangat tidak membatasi? Ya tentu jadi ini ya, jadi sama kalau kita melamar pekerjaan, kita sampaikan keterbatasan kita kepada calon atasan kita. Pak, saya terbatas nih kerjanya, hanya bisa hari kerja, hari libur saya nggak bisa diganggu. Oke, itu masih bisa. Tapi kalau Anda sampaikan keterbatasan, Pak, saya hanya bisa kerja hari Senin. Wah, ya nggak akan diterima kerja ya. Karena itu bukan keterbatasan yang terlalu terbatas begitu. Dan juga jangan juga terlalu over promise ya, terlalu tinggi janjinya. Pak, saya bisa kerja kapanpun, 24 jam non-stop bisa dipanggil. Nah, itu suatu saat kita mungkin tidak bisa memenuhi janji kita. Nah, sama juga dengan penelitian. Jangan terlalu sempit, juga jangan terlalu lebar ya. Kalau terlalu sempit, jadi sangat terbatas, itu membuat riset atau membuat riset kita ini jadi kayaknya maknanya kok jadi kurang ini ya, kurang bermakna luas, kurang bermanfaat luas. Tapi juga jangan sangat tidak dibatasi, karena nanti kita akan membuat orang kecewa tadi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang perlu kita sampaikan dalam keterbatasan kan ya? Tentu adalah hal-hal yang kira-kira orang belum tahu. Misalnya Anda tidak perlu menyampaikan bahwa yang melakukan penelitian ini adalah manusia. Ya, sudah jelas, Anda kan manusia meneliti. Atau Anda menuliskan, saya melakukan penelitian ini, misalnya tadi di planet bumi, itu juga tidak perlu dituliskan. Anda tuliskan hal-hal yang kira-kira orang belum tahu dan juga memang itu penting untuk disampaikan ya. Itu menjadi faktor penentu begitu. Oke, sampai situ mungkin ada pertanyaan dulu, silakan tentang keterbatasan.